Muhammadiyah 1 abad 8 tahun, karya Taufik Ismail, yang selalu terngiang-ngiang di telinga dan berulang-ulang memasuki sukma ketika zaman revolusi di Jogja. Murid sekolah rakyat Muhammadiyah, saya ngupasan nama jalannya, letaknya di belakang Istana Negara. Kami dituntun ngaji Quran surat Al-Ma'un. 7 ayat yang diulang-ulang adalah nomor 3. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Itulah orang yang mendustakan din. Astagfirullahaladzim. Begitu mendalam maknanya. Ingatlah agar selalu berbuat bagi umat yang berkekurangan hidupnya. Ingatlah agar selalu berbuat bagi umat yang hidupnya sengsara dan melarat. Itulah amanat yang harus senantiasa teringat, karena sejak kecil telah ditunjukkan teladan agar senantiasa bersifat dermawan. Kenangan berikutnya yang selalu dalam catatan adalah ibuku yang aktif di Aisyah. Beliau angkatan pertama tamat perguruan diniyah Putri Padang Panjang, asuhan ET Rahmah Eli Yunusia. Ketika di Jogja di masa revolusi, ibuku Tinur M. Nur jadi penyiar di RRI untuk siaran luar negeri. Siaran khusus ke negara-negara Islam menyampaikan berita tentang Indonesia yang baru merdeka. Negeri Islam yang gigih berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan kolonialisme. Siaran dalam bahasa Arab yang mendapat sambutan sangat hangat. Inilah kisah tentang ayahku yang sekali sebulan mondar-mandir ke Bandung dari Pekalongan, ikut berkumpul di rumah Bung Karno. Setiap pagi ke sana ibuku selalu ketitipan rendang Padang untuk Ibu Inggit dalam rantang. Dan Bung Karno yang 10 tahun lebih tua dari ayahku berkata, "Gafar, ajari saya agama Islam. Kamu nanti saya beri ilmu Marxisme." Ayah saya tamatan pesantren Sumatera Tawalib Harabek. Dengan senang hati bertukar ilmu. Bung Karno taat menghayati Islam, tapi ayahku walau dibujuk tak bersedia masuk PNI karena sudah lama aktif di Masumi. Begitulah pengalaman dari zaman sebelum revolusi. Yang terkenang pada hari ini, hari 108 tahun usia Muhammadiyah, kita terkenang pada gagasan dan amal perjuangan sang pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hidup 1868 hingga 1923. Sesudah kembali studi dari Tanah Suci dan interaksi dengan ulama-ulama Indonesia di sana, sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan pulang membawa ide dan gerakan pembaruan. Didirikanlah organisasi dengan nama Muhammadiyah. Sesudah pendirinya salat istikharah 18 November 1912 di Yogyakarta. Dimulai dengan madrasah ibtidaiyah, diniyah Islamiyah, dan berkelanjutan seterusnya. Di bidang tauhid, Kiai Dahlan ingin membersihkan akidah Islam dari segala macam syirik. Di bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah. Dari bidang muamalah, membersihkan kepercayaan dari khurafat. Serta dalam bidang pemahaman ajaran, ia merombak taklid, lalu memberi kebebasan berijtihad. Dengan demikian,
Kesimpulan utama gerakan ini menurut Djarnawi Hadikusumo, Kyai Dahlan telah menampilkan Islam sebagai sistem kehidupan manusia dengan segala seginya. Berikutnya Kiai Haji Mas Mansur yang hidup 1896 hingga 1946, tokoh Muhammadiyah, alumni Universitas Al-Azhar Kairo, mengembangkan kelanjutannya di dalam angka-angka amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan hingga saat ini adalah sebagai berikut. Telah berdiri 4.623 taman kanak-kanak dan PAUD, 2.604 SD dan madrasah ibtidaiyah, 1.772 SMP dan madrasah sanawiyah, 1.143 SMA, SMK, madrasah aliyah, dan 174 perguruan tinggi. Ini berlanjut terus di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam usia 108 tahun, pada angka 18 November 2020 ini, sebagai alumni Sekolah Rakyat Muhammadiyah Ngupasan Yogyakarta 1948, saya berterima kasih sangat tinggi kepada guru-guru saya 74 tahun yang silam, Pak Solihin dan Bu Badriah. Saya juga terkenang pada teman sekelas saya, Muhammad Farid Ma'ruf dan Sumitran yang jadi guru besar di UGM. Saya terkenang pada bangunan sekolah saya di Ngupasan belakang Istana Negara. Saya terkenang pada rumah tua di Langerastan, Jero Beteng, tempat saya ikut berkumpul bersama sahabat saya Rendra. Saya terkenang pada kantor Muhammadiyah 5 menit jalan kaki dari SD Ngupasan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga organisasi Muhammadiyah tak berhenti dan senantiasa aktif di ratusan pulau. Ratusan pulau membina jutaan umat dan kini telah memasuki 1 abad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teruskanlah melanjutkan gagasan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Mas Mansur, dan seluruh pimpinan Muhammadiyah di seluruh tanah air kita Indonesia. Semoga dalam lindungan ridho Allah. Amin, amin, amin. Semoga organisasi Muhammadiyah senantiasa menjaga kesatuan umat, walaupun ada di sana sini perbedaan, tapi tetap dalam kesatuan. Sebagai umat di bawah naungan tauhid diperbuat doa bersama. Semoga dalam ridhonya senantiasa, semoga dalam ridhonya senantiasa, semoga dalam ridhonya senantiasa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sahabat, itulah puisi karya Taufik Ismail yang beliau bacakan pada saat Milad Muhammadiyah